Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Nani Tuti Juliana, penyuluh ahli Madya Kabupaten Tangerang, akan memberikan penyuluhan tentang semangat moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19 dalam perspektif iman Kristen. Pandemi COVID-19 merupakan suatu wabah yang terjadi di dunia saat ini, yang memiliki dampak besar bagi umat manusia di seluruh negara, terutama di negara Indonesia. Hal ini membawa dampak termaksud dalam melakukan praktek keagamaan dan perilaku sosial kemanusiaan. Karena itu, pentingnya bagi kita untuk memahami tentang moderasi beragama dan kemanusiaan di tengah masa pandemi virus COVID-19. Bicara soal toleransi beragama, ibarat salad buah yang terdiri dari bermacam-macam buah. Ada stroberi, melon, jeruk, apel, yang semuanya dipotong menjadi dadu, ditambah dengan mayonaise, susu kental manis, keju parut. Dicampur menjadi satu dan diaduk menjadi rata dalam satu wadah. Kalau saya ambil stroberi dan saya memakannya, ada rasa asam di dalamnya sekalipun sudah dijadikan satu dengan keju dan jeruk serta dengan susu. Kalau saya mengambil melon, tetap berasa manis sekalipun sudah dicampur menjadi satu. Artinya, toleransi beragama walaupun berbeda-beda tetap mempunyai ciri khas tersendiri. Berbeda agama, suku, ras, budaya, warna kulit. Wadah dari toleransi beragama, yaitu sebagai rumah kita, adalah Pancasila, yaitu ideologi negara. Pancasila adalah ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia sebagai rumah bersama dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila memberikan nilai betapa pentingnya keragaman di Indonesia yang harus disikapi dengan sikap terbuka, saling toleran, dan menjaga kerukunan. Dalam konsep pluralisme agama, yang paling utama adalah mengedepankan kepentingan sosial kemasyarakatan. Kita akan lihat bagaimana dan apa arti daripada moderasi beragama dalam perspektif iman Kristen. Yang artinya adalah kasih yang terpancar dan bergerak ke arah luar tanpa syarat dan kepada siapapun. Kasih Kristen bukan menuntut perhatian dari luar dan bukan menarik yang dari luar ke dalam. Moderasi beragama diciptakan untuk kedamaian, toleransi, dan harmoni. Moderasi beragama bertumpu pada nilai-nilai universal, yaitu kehidupan, kemanusiaan, untuk kesepakatan bersama di tengah kemajemukan dalam upaya menciptakan ketertiban bersama. Moderasi beragama dapat dibangun dengan sebuah pemikiran praktis, namun aktual. Misalnya, orang sering mengatakan agamaku baik, agamaku benar, dan agamamu juga baik dan benar. Moderasi beragama menjadi sebuah keharusan dan bukan pilihan. Tidak ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Tetap berada di unsur yang tidak juga secara teologis menjadi netral. Dalam hubungan interpersonal berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang berbeda-beda, maka perlu dibangun adanya kerukunan. Toleransi menurut perspektif Alkitab dapat kita lihat dalam kitab Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh
Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini adalah sebuah dasar bagi orang Kristen untuk bersama hidup rukun. Kitab yang kedua dari kitab 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita akan lihat tugas gereja. Yang pertama, koinonia atau persekutuan. Umat Kristen harus semakin rajin beribadah, baik ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah persekutuan doa, dan lain sebagainya. Yang kedua, diakonia, pelayanan kasih. Umat Kristen berperan aktif melakukan pelayanan kasih baik di gereja, keluarga, lingkungan rumah, maupun di tempat kerja. Memberikan bantuan dana, materi, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, marturia, bersaksi tentang Kristus. Umat Kristen memiliki panggilan untuk mewujudkan damai sejahtera, kerukunan untuk semua umat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus berfirman dalam kitab Roma 12 ayat 17 hingga 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Dari semua kitab di atas, dikunci dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-37 hingga ayat ke-40, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan lihat bagaimana peranan umat Kristiani di tengah bangsa Indonesia yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama. Kemajemukan memiliki potensi konflik, baik konflik horizontal di masyarakat. Tuhan Yesus memerintahkan agar orang Kristen mewujudkan kasih kepada sesama seperti kepada dirinya sendiri. Kasih yang tulus akan menciptakan kerukunan dan keharmonisan dengan sesama tanpa memandang perbedaan yang ada di dalamnya. Adapun fungsi dan peran penyuluh agama Kristen, yang pertama, membangun dan memperluas atau menjadi inisiator jejaring kerjasama antar umat beragama dan pemerintah guna menciptakan kehidupan yang damai sejahtera. Yang kedua, meningkatkan peran informatif terkait ajaran agama dan pembangunan berlandaskan sumber hukum sehingga menebarkan kedamaian. Yang ketiga, meningkatkan peran edukatif, yaitu mendidik masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, pendekatan budaya lokal, kearifan lokal, sehingga dapat mencari alternatif solusi atas masalah dengan arif dan bijaksana. Yang keempat, meningkatkan peran konsultatif, yaitu menjadi tempat untuk bertanya dengan rujukan hukum terkait masalah agama dan perundang-undangan. Yang kelima, peran advokatif, yaitu menjadi pendamping dan pembela terhadap umat apabila terjadi kebuntuan terkait masalah agama dan pembangunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana tantangan dan solusi dalam moderasi beragama. Tantangan yang pertama, konflik keagamaan yang kerap terjadi di Indonesia umumnya dipicu oleh adanya sikap eksklusif serta terjadinya konsentrasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi oleh sikap toleran. Solusinya yang pertama adalah pentingnya secara internal menciptakan harmoni di antara aliran dalam satu agama melalui pilar kebangsaan strategis dengan melibatkan peran semua pihak. Yang kedua, dialog antar umat beragama
tidak boleh dibatasi pada dialog legal formal, namun tidak terbatas pada tokoh agama saja. Kerukunan sangat penting dalam peradaban manusia. Dan ini dipengaruhi oleh dua kekuatan besar, yaitu irasional atau agama dan rasional atau pemikiran. Semua agama memiliki nilai-nilai universal sehingga dipastikan tidak terjadi konflik antar agama karena setiap agama mengajarkan kebaikan. Rukunlah Indonesiaku. Mengutip yang disampaikan oleh Bung Karno, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati.